Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Mas Sastrawan. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum, di mana praktikum yang saya kerjakan merupakan mata kuliah dari algoritma dan pemrograman, di mana pada praktikum kali ini merupakan tugas 3 atau tugas terakhir pada semester 4 saya di Universitas Terbuka. Jadi untuk praktikumnya kita diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus seperti di bawah. Ini kalau saya bilang ini kasusnya sama seperti di tugas 2 atau praktikum kedua saya yang kemarin, di mana terdapat 3 buah golongan. Yang golongan pertama dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, golongan C dengan gaji 9.500.000. Nah, setelah itu kalau semester 2 kita hanya menggunakan if saja. Jika sekarang kita diminta untuk menggunakan array. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika input golongan B, maka mengambil gaji pada array 1. Jika input golongan C, maka mengambil gaji pada array 2. Oke, sebelum itu kenapa array itu tidak dimulai dari 1? Karena kalau secara angka, array itu main komputer. Jadi kalau secara angka umum itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Tidak ada 10. Kalau 10 itu 1 dengan 0 yang dibaca. Seperti itu. Jadi nanti jika ditanya array kedua, ya C nanti golongannya seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita diminta untuk membuat persen array lembur 30, 32, 34 dan 36, 38% yang paling tinggi ya teman-teman, sama seperti tugas sebelumnya. Ini juga sama, karyawan lembur 1 jam maka gaji lembur 30%, array lembur dari gaji pokok, dari array gaji sesuai golongan, dan seterusnya sampai yang paling besar, yaitu gaji lembur lebih besar atau sama dengan 5 jam, maka gajinya 38% gaji pokok. Oke, nanti inputannya pada program adalah golongan dan jam lembur. Oke, setelah itu output tampilan ke layar jumlah penghasilan, sama itu merupakan gabungan dari gaji golongan dan gaji lembur. Oke, baik, yang pertama, jadi di sini kita diminta untuk menggunakan sebuah perintah, di mana perintah tersebut adalah perintah Java. Jadi karena saya Visual Code-nya tidak support, jadi di sini saya menggunakan Apache NetBeam. Ini ya teman-teman, Apache NetBeam. Kita buka Apache NetBeam ya. Oke, kita buka teman-teman. Ini yang saya dulu, ini bisa kita close saja. Nah, ini merupakan tampilan pertama. Ini merupakan tugas saya semester lalu dan semester sekarang. Jadi kita mulai saja. Pertama, create new project, kita pilih Java application, langsung next saja nama projectnya. Nah, karena ini sama dengan yang pertama, dulu waktu ini saya menggunakan nama gaji saja, kita gunakan di sini gaji 2. Finish. Oke, kita tunggu. Nah, jadi ini tampilan programnya teman-teman. Jadi biar tidak lama, kita langsung saja kita hapus yang tidak terpakai teman-teman ya. Oke, ini sintaknya saya dapat di
internet, mungkin saya sambil mengetik sama juga menjelaskan paket gaji. Nah, sering saya lupa dimana kita harus import scanner karena kita akan melakukan perhitungan, teman-teman. Java.util scanner. Oke. Oke, itu sudah. Public class main void. Oke, sekarang kita buat biar nggak bingung, teman-teman. Kita kasih gaji berdasarkan golongan. Oke, karena di sini kita menggunakan array. Jadi kalau array itu dia kita masukkan semua datanya dari kan ada 3 golongan, 3 data, misalnya 3 juta, 5 juta, 6 juta. Kita urutin saja. Jadi kita tidak perlu misalnya A sekian, B sekian, ya langsung aja kita masukkan. Nanti karena ini menggunakan sistem array, jadi array yang dia mencari sesuai. Misalnya yang pertama kita masukkan 3 juta, yang kedua 5 juta, yang ketiga 6 juta. Jadi yang pertama dilihat adalah yang 3 juta 0, 6 juta 1, 7 juta misalnya 3, seperti itu. Oke, kita langsung saja tercer. Gaji golongan. Nah, di sini kita masukkan data arraynya. Yang pertama itu gaji berapa ya, teman-teman? Gaji 5 juta, 6,5, 9,5. Oke. 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juta 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya 9 juta 502 itu 2, 3. Oke. Tutup. Stop perintah. Selanjutnya persentasenya itu persen lembur. Ini sama juga karena menggunakan array, jadi kita langsung masukkan saja data yang diberikan, tidak harus satu-satu seperti itu. 30, 32, 34, 36, 38. Scanner move Oke, selanjutnya membuat ini. Nanti pada saat nanti kalau memang ini berjalan lancar, nanti pada saat awal programnya running, kita membuat pertanyaan, kamu mau milih yang mana dulu, seperti itu.
masukkan golongan A, B, C. Kita buat charnya. Uppercase. Untuk chart selanjutnya kita meminta jam lembur. Sistem masukkan jam lembur. Jam lembur. Oke, selanjutnya indeks golongan. Indeks golongan ini arahnya teman-teman, dia 0, 1, 2 seperti itu. Nah, kita di sini pakai switch case. Sebenarnya kalau switch case itu ada breaknya ya, untuk penjeda dalam membuat pencarian data, bukan if. Kalau if kan jika ini if else seperti itu. integer indeks golongan. Switch golongan, buka kurung, buka kurungnya sini ya, buka kurung tutup. Nah, buka kurung tutupnya jangan sampai salah nanti teman-teman. Nanti kalau buka tutup kurungnya salah, ini berantakan ini. Oke, kita buat case yang pertama, case A. Indeks golongan 90. Nah, di sini kita break. Fungsi break itu adalah menanyakan
indeks golongan 0, apakah benar ada? Kalau iya langsung, kalau enggak diam dulu, langsung dia ke case B, menanyakan lagi seperti itu. Oke. Ini kalau mau biar tidak lama kita bisa ini aja teman-teman, copy, nah turunkan aja, paste, jadi ada 3 ya, maksudnya biar enak lah, biar kita B C indeksnya 1 2. Kurang ini, pantas merah teman-teman. Oke. Tapi jika sekarang ini kan cuma ada 3, nanti misalnya dia hanya langsung memasukkan indeksnya 4 3 indeks array, jika tidak ada, apa yang akan keluar? Nah, itu yang kita buat sekarang. Kita default dulu, kita buat golongan tidak ada. Oke, kita buat golongan tidak ada aja. Itu seru, biar enak. Golongan tidak ada, seperti itu ya teman-teman. Oke, jika sudah, maka kita tidak berhenti dong, kita akan putar lagi. Jika dari A, indeks B, indeks C sampai default value tidak ada, maka dia akan kembali lagi menanyakan ke yang awal untuk meminta balik. Berarti kita nyalakan return. Oke, dan sudah tutup. Nah, selanjutnya kita membuat gaji pokok, teman-teman. Ini pasangannya siapa? Ini publik ya. Oh, ini gaji pokok. Gaji golongan. Indeks golongan. Oke, kita buat persen lembur berdasarkan jam. Persen lembur.
lembut lebih besar dari Indo. Ini persen lembut, -1, kali ini kamu sudah minta merah-merah, itu aja lah kamu. Buat perhitungan dengan biji lembur, double gaji lembur sama dengan keturun persen, seratus kali gaji pokok ini kita buat total totalannya. Output hasil itu buat perhitungan outputnya, perhitungan terakhir munculnya gitu teman-teman. Sistem untuk output print PDF total penghasilan rupiah berarti persen koma $F persen
Oke, sudah, scannernya kita tutup. Oke, apakah ada yang salah? Oke, ini merupakan perintahnya teman-teman. Perintahnya dimana kita menggunakan perintah if dengan array yang dimaksud itu ini. Jadi ada 0 1 2 3 4 array dengan golongan 0 1 2. Oke, kita save. Selanjutnya kita run. Apakah gaji run ya teman-teman? Sebentar. Oke, masih ada error. Oke, errornya itu di bagian sini. Dia errornya oke. Sama ya. Char golongan. Oke, nampaknya saya ada salah tadi. Sudah saya perbaikin. Saya lupa rekam. Misalnya ada kurang koma, tanda titik di terakhir, dari lupa mana saya taruh. Oke, kalau dilihat ini udah aman ya teman-teman. Udah aman. Coba kita save dulu, kita run. Oke, sudah berhasil. Tadi saya kurang tanda titik 2 di belakang. Oke, pertama kita coba golongan A. Sebentar, golongan A dia lembur 3 jam. Kalau golongan A itu 5 juta, berarti kalau 3 jam berarti dia 30, 32, 36% dari gaji pokok. Oke, kita enter. Gajinya itu 10 juta 100.000. Oke. Ini sudah berhasil teman-teman. Nah, bagaimana jika error? Oke, kita bikin errornya dulu. Error lagi teman-teman. Ini kenapa ya?
kenapa tiba-tiba bisa gitu, kan aneh teman-teman ya. Kenapa ada ini? Tadi kok tiba-tiba mau kan gitu, berarti kan ada yang salah ini. Hapus. Atau program yang saya ambil dari internet saya coba praktekkan, ada kita coba lagi yang berhasil, golongan golongan A, jumlah lemburnya 1 jam 5 juta, 1 jam berapa persen, ya jam 6,5, karena 1 jam 30% dari gaji. Oke, coba kita running lagi. Oke, misalnya yang tidak ada golongan berarti golongan D, masukkan jam lembur anggap 1. Oke, benar ya, golongan tidak valid. Oke. Jadi sekian praktikum dari saya. Jika ada kesalahan berarti ada 2, tadi saya salah koma saya isikan, dan itu bisa setelah itu di bagian scanner.net ini ada perintah out of class, dimana itu hapus saja. Nampaknya ada bentrok, tadi saya hapus, setelah itu saya save dan mau. Oke, seperti itu di bagian sini tadi. Oke, jadi baik, sekian praktikum dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di semester berikutnya dengan praktikum dari Universitas Terbuka program studi Sistem Informasi. Sampai jumpa.